Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salosa Sabila Zulkarnain dengan NIM 09 2024090376. Pada video ini kali ini saya akan membahas tentang pendekatan quality by design atau yang biasa disebut QBD, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam pengembangan produk kefarmasian. Apa itu QBD? Qualities by Design merupakan pendekatan sistematis dalam proses pengembangan obat yang bertujuan untuk menjamin kualitas produk sejak tahap perancangan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan pengujian produk di akhir proses. QBD berfokus pada perancangan proses dan bahan agar kualitas produk sudah terjamin sejak awal. Pendekatan ini didorong oleh regulator global seperti FDA dan EMA. Karena dengan QBD kita tidak hanya memastikan satu produk tetapi juga memahami hubungan antara bahan, proses, dan hasil akhir. Dalam konteks kefarmasian, penerapan QBD membantu memastikan bahwa obat yang dihasilkan selalu konsisten, aman, dan efektif di setiap batch produknya. Komponen penting dalam QBD, untuk menerapkan QBD dengan baik, ada 3 konsep utama yang harus dipahami, yaitu yang pertama, Critical Quality Attribute, atau disingkatnya CQA. CQA adalah sifat atau karakteristik produk obat yang harus dipantau dan dijaga agar produk tetap memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Contohnya, kadar zat aktif, profil disolusi, kestabilan, kekerasan tablet, pH, atau ukuran partikel. Jika CQA berubah, maka kualitas, keamanan, atau efektivitas obat juga bisa berpengaruh. Yang kedua, ada Critical Material Attribute atau disingkatnya CMA. CMA mengacu pada sifat-sifat penting dari bahan baku atau excipient yang digunakan dalam formulasi. Misalnya, ukuran partikel, zat aktif, kelembapan, viskositas, dan kemurnian bahan. Semua atribut ini dapat mempengaruhi CQA. Jadi, pengendalian CMA awal proses sangat penting agar produk yang dihasilkan tetap stabil dan seragam. Yang ketiga ada Critical Process Parameter atau disingkat CPP. CPP adalah parameter-parameter dalam proses pembuatan yang harus dikontrol secara ketat karena berpengaruh langsung terhadap CQA. Contohnya, suhu percampuran, tekanan granulasi, kecepatan pengadukan, waktu pengeringan, atau kecepatan pelapisan tablet. Jika CPP tidak dikontrol, maka hasil akhir produk bisa bervariasi dan kualitasnya menurun. Di sini juga ada keterkaitan antara CQA, CMA, dan CPP dalam pengembangan produk kefarmasian. 3 konsep ini saling berhubungan dan membentuk kerangka kerja QBD dalam tahap pengembangan sediaan farmasi. Prosesnya biasanya dimulai dengan yang pertama identifikasi produk, yang kedua menetapkan CQA, yang ketiga menentukan CMA dan CPP, yang keempat melakukan desain eksperimen atau disingkatnya DOE. Yang kelima, mengontrol proses produksi. Dengan memahami hubungan ini, para peneliti dan produsen bisa lebih mudah mengoptimalkan proses produksi, mengurangi resiko kegagalan, dan meningkatkan efisiensi manufaktur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.